Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pada hari ini kita berkumpul lagi di ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik semua kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Jangan ada lagi yang senggol kanan, senggol kiri. Kita mau fokus kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan beribadah. Engkau memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita naikkan satu pujian, cuit. Cuit, dubidu dam dam, shalalalala. Cuit, dubidu dam dam, shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit, dubidu dam dam, shalalalala. Cuit, dubidu dam dam, shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kelas pra remaja. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Tuhanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih kepada adik-adik Pram Remaja yang telah membawakan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita angkat satu pujian lagi, yaitu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan lagi kami masih boleh beribadah. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin, berkati kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati juga kakak sekolah minggu yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana adik-adik kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kakak mau tanya dulu nih, siapa yang di sini udah siap belajar firman Tuhan? Angkat tangannya. Ya adik-adik, nah yang udah siap-siap, yuk kita sama-sama duduk manis untuk belajar firman Tuhan. Nah suatu hari ada seorang anak kecil yang berpamitan dengan orang tuanya. Dia bilang gini, Ibu, aku mau pergi dulu ya. Aku mau bersama dengan orang-orang yang lain mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Katanya gitu adik-adik. Terus ibunya bilang, iya nah, hati-hati ya, jangan lupa bawa bekalnya. Katanya gitu adik-adik. Akhirnya anak itu bergegas pergi bersama dengan orang-orang yang lain. Mereka semua ternyata mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Nah anak itu duduk dengan rapi, duduk berkonsentrasi mendengarkan Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik sekarang yang lagi duduk rapi mendengarkan firman Tuhan. Nah kemudian adik-adik tak terasa ternyata hari sudah mulai gelap, sudah mau malam. Kemudian salah satu murid Tuhan Yesus bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana kalau kita suruh mereka semua yang ada di sini sekarang pulang supaya mereka bisa makan nanti di perjalanan pulang? Katanya gitu adik-adik. Terus Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ada di sana. Terus Tuhan Yesus bilang sama muridnya, mengapa kita tidak memberikan mereka roti dulu sebelum pulang? Katanya gitu, supaya mereka nanti pulang dengan perut yang kenyang. Tuhan Yesus bilang gitu adik-adik. Kemudian muridnya Tuhan Yesus kaget. Tuhan, bagaimana mungkin kita memberikan mereka semua makanan? Mereka ada banyak sekali loh gitu. Dan hari juga udah mulai gelap. Di mana kita bisa mendapatkan roti sebanyak itu? Terus Tuhan Yesus bilang, memangnya sekarang ada berapa roti yang kita punya? Gitu adik-adik. Terus tiba-tiba salah satu murid Tuhan Yesus yang lain datang ke Tuhan Yesus. Ternyata murid ini membawa anak kecil yang tadi. Terus muridnya bilang sama Tuhan Yesus, katanya, Tuhan, anak ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Kemudian anak ini memberikan makanannya kepada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang terima kasih. Kemudian Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur untuk makanannya. Coba sebentar, sebelum kita lanjut, kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini adik-adik yang masih suka lupa berdoa sebelum makan? Ada nggak? Hayo. Nah,
yang masih suka lupa, adik-adik harus ingat ya. Walaupun misalnya adik-adik udah lapar banget, adik-adik harus tetap ingat untuk berdoa, mengucap syukur, berterima kasih untuk makanannya. Oke adik-adik? Nah lanjut ya ke ceritanya. Nah kemudian setelah Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa, Tuhan Yesus membagi-bagikan roti tadi ke murid-muridnya, supaya murid-muridnya nanti memberikan kepada orang-orang yang ada di sana. Nah sebelumnya adik-adik tahu nggak nih, ada berapa orang yang ada di sana? Ternyata adik-adik ada 5.000 orang. 5.000 orang itu laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Banyak banget ya adik-adik. Nah terus rotinya dibagi-bagikan dan terjadilah adik-adik mujizat. Ternyata dari 5 roti dan 2 ikan tadi itu ternyata cukup loh untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya. Wah, Tuhan Yesus kita hebat banget ya adik-adik. Coba kita bilang bareng-bareng yuk, Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi ya adik-adik, Tuhan Yesus hebat. Hebat banget ya Tuhan Yesus adik-adik, sampai bisa dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan semua orang makanan sampai kenyang. Nah, terus adik-adik tahu nggak? Setelah dikumpulkan, ternyata masih ada sisa makanannya loh. Ternyata masih ada sisa 12 keranjang makanan. Wah, luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik dari cerita yang tadi kita bisa mengambil 2 pelajaran. Nah, yang pertama dari Tuhan Yesus. Kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan dan rasa peduli sama orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Ada orang-orang yang sedang lapar dan Tuhan Yesus memiliki rasa peduli dan belas kasihan untuk memberikan mereka makanan. Dan yang kedua, kita bisa belajar juga dari anak kecil yang tadi adik-adik. Walaupun dia hanya memiliki sedikit makanan, tapi dia memberikan makanannya dengan hati yang tulus dan juga sukacita. Oleh karena itu, dengan kuasa Tuhan, makanannya bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Nah adik-adik, misalnya nih, kalau nanti di sekolah ada teman adik-adik melihat teman adik-adik yang gak bawa bekal. Nah, adik-adik harus mau memberi makanan yang adik-adik punya, harus mau berbagi. Walaupun hanya sedikit, tapi kalau adik-adik berbagi dengan hati yang tulus dan sukacita, pasti teman adik-adik juga senang. Pasti adik-adiknya juga nanti senang karena bisa berbagi dengan yang lain. Ingat ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan hari ini yuk. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 6 ayat 36. Sekali lagi adik-adik, dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi yuk adik-adik, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik cerita firman Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin dari kami puji-pujian sampai selesai. Tuhan, tolong ajar kami supaya kami memiliki rasa ingin memberi terhadap yang lain. Ajar kami supaya kami memiliki hati yang tulus dan mau menolong. Terima kasih Tuhan, tolong berkati juga orang tua kami dan keluarga kami. Tuhan yang jagai, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.